Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Badriyah dengan NIM 24316902011, Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu shock management, dan di sini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Isna Dela Rama Putri. Nah, kami akan membahas tentang apa sih pengertian dari shock management. Ikuti video kami ya. Oke, di sini saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang shock? Shock itu terkejut. Oh, terkejut. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu shock ya. Shock itu bukan terkejut. Nah, di sini shock adalah kondisi darurat ketika aliran darah ke seluruh tubuh tidak cukup atau tidak mengalir dengan baik, sehingga oksigen dan zat gizi tidak sampai ke organ penting seperti otak, jantung, dan ginjal. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kematian. Lalu, mengapa shock bisa terjadi? Shock terjadi karena salah satu atau beberapa hal, yaitu yang pertama ada jantung lemah. Nah, darah itu tidak terpompa dengan baik. Yang kedua, ada darah atau cairan tubuh berkurang. Misalnya, karena pendarahan hebat atau dehidrasi berat. Ketiga, ada pembuluh darah melebar berlebihan. Yang misalnya seperti infeksi berat atau alergi. Yang keempat, ada alergi darah tersumbat. Misalnya, karena darah membeku atau tekanan di sekitar jantung. Lalu ada shock itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada shock karena kekurangan darah atau cairan seperti pendarahan, dehidrasi, luka bakar. Lalu ada shock karena jantung lemah seperti serangan jantung, gagal ginjal. Terus ada shock karena pembuluh darah melebar, itu seperti infeksi berat, alergi. Lalu ada shock karena sumbatan aliran darah. Dan yang kelima ada bekuan darah di paru atau tekanan di jantung. Lalu apa sih yang terjadi jika tubuh mengalami shock? Yang pertama, tubuh berusaha bertahan dengan menaikkan denyut jantung. Jika terus berlanjut, organ kekurangan oksigen, sel-sel tubuh menjadi rusak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda shock yang mudah dikenali, sehingga kita sebagai orang yang belum tahu, kita dapat mempraktekkan pada kehidupan kita. Yang pertama ada peredaran darah buruk, kulit pucat, dingin, dan basah. Lalu ujung jari ditekan, warna merah kembali lebih dari 2 detik. Tanda lainnya nadi cepat, lebih dari 100 menit. Lalu ada tekanan darah menurun, gelisah, bingung, hingga tak sadar diri. Lalu ada buang air kecil sangat sedikit, napas cepat atau tidak normal. Ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan awal pada shock. Yang pertama, posisikan korban. Baringkan korban, angkat kedua kaki kurang lebih 45 derajat. Dan itu kakinya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi itu kakinya bisa kamu kasih kayu atau kasih bantal atau apa sehingga kakinya lebih tinggi. Dan itu bisa mengalirkan aliran darah ke jantung dan ke otak. Lalu yang kedua, hentikan pendarahan. Jika ada pendarahan, kita harus menghentikannya. Yang pertama, tekan langsung pada luka dengan kain bersih. Lalu gunakan perban atau tekan. Tourniquet hanya pilihan terakhir. Yang ketiga, ada pastikan jalan napas terbuka. Korban bernapas, segera cari bantuan medis. Nah, ini ada pertolongan awal pada shock juga. Karena darah bisa hilang tanpa terlihat, misalnya patah tulang paha bisa hilang sampai 2 liter darah. Patah punggul bisa hilang 3 liter darah. Dan darah di dada hingga 2 liter. Dehidrasi berat dapat menyebabkan shock. Tanda dehidrasi berat itu diantaranya ada mata cekung, mulut sangat kering, kulit tidak elastis, nadi cepat, tubuh lemas. Jika disertai tanda shock, harus segera diberi cairan dan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, kesimpulan dari shock adalah kondisi gawat darurat akibat kurangnya aliran darah ke organ penting. Tanda utamanya shock adalah kulit dingin, pucat, nadi cepat, tekanan darah turun, dan penurunan kesadaran. Shock harus ditangani segera. Karena apa? Karena keterlambatan dapat menyebabkan kerusakan organ dan kematian. Jadi kita harus memahami gimana sih cara
menangani jika kita melihat atau tetangga kita, saudara kita yang ada terjadinya shock. Jadi kita tidak kaget jika mengetahuinya dan kita bisa membantu untuk memberikan pertolongan pertama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.